Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Di video sebelumnya kita membahas tentang perbandingan senilai. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran dengan ketentuan jika yang satu diperbesar, maka yang kedua akan mengecil atau sebaliknya. Apabila komponen 1 naik, maka komponen 2 akan turun. Atau jika komponen 1 turun, maka komponen 2 naik. Sehingga diperoleh persamaan A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Atau dikalikan silang, A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Contoh soal. Perjalanan dari kota A ke kota B dapat ditempuh selama 45 menit dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Pak Henry yang berada di kota A ingin mengunjungi saudaranya di kota B. Jika ia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam, ia akan sampai di kota B setelah. Kita lihat di sini agar mempermudah, kita buat tabel saja. Kolom pertama yaitu kecepatan dan kolom kedua yaitu waktu. Kecepatan yang pertama diketahui di soal. Kecepatannya yaitu 60 km per jam ditempuh selama 45 menit. Kemudian Pak Henry mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, 50 km per jam. Untuk waktunya, ini yang ditanyakan, kita misalkan dengan variabel X. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan, di mana 60 km per jam ini sebagai A1 dan 50 km per jam sebagai A2. 60 per 50 sama dengan, untuk yang komponen kedua itu dibalik. Jadi X per 45. Kemudian dikalikan silang, 50 dikali X, 50X sama dengan 60 dikali 45. Maka X sama dengan 60 kali 45 per 50. X sama dengan 54. Jadi, Pak Henry akan sampai di kota B setelah 54 menit. Contoh yang kedua. Persediaan pakan ayam di rumah Pak Hasan cukup untuk 15 ekor selama 20 hari. Sebelum persediaan pakan digunakan, Pak Hasan membeli 10 ekor ayam. Berapa hari persediaan pakan ayam akan habis? Nah, di sini dapat diketahui bahwa 15 ekor habis selama 20 hari. Kemudian Pak Hasan membeli 10 ekor. Maka
Pak Hasan mempunyai ayam sebanyak 25 ekor. Semakin banyak ayam, maka persediaan pakan semakin cepat habis. Jadi kalau ayamnya banyak, berbanding terbalik dengan jumlah hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan. Nah, kita bikin tabelnya. Komponen 1 yaitu banyak ayam, dan komponen 2 lama pakan habis. Banyak ayam diketahui di soal 15 ekor, lama pakan habis 20 hari. Kemudian, sebelum persediaan pakan digunakan, Pak Hasan membeli 10 ekor ayam. Banyak ayam yang pertama adalah 15, kemudian Pak Hasan membeli 10 ekor, jadi 15 ditambah 10 ekor, sama dengan 25 ekor. Nah, yang ditanyakan berapa lama persediaan pakan akan habis. Nah, kita misalkan dengan variabel Y. Sama seperti sebelumnya, yaitu 15 per 25 sama dengan Y per 20. Kemudian dikalikan silang, jadi 25Y sama dengan 15 dikali 20. Y sama dengan 15 kali 20 per 25. Y sama dengan 12. Jadi, persediaan pakan ayam akan habis dalam waktu 12 hari. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Oleh karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Pekerja yang harus ditambah sebanyak di sini 49 hari dengan 64 pekerja. Nah, ini untuk agar tercapai 28 hari, maka pekerja itu harus lebih banyak, ya kan? Waktu lebih sedikit dan bekerja lebih banyak. Jadi, ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, lama kerja di soal diketahui 49 hari dengan bekerja 64 orang. Oleh karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Untuk 28 hari, pekerja yang harus ditambah sebanyak, kita misalkan ini Y terlebih dahulu ya. (49 per 28 sama dengan Y per 64. 28Y sama dengan 49 kali 64. Y sama dengan 49 kali 64 per 28. Diperoleh Y sama dengan 112. Jadi banyak pekerja dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 28 hari adalah 112. Nah, untuk yang ditanyakan yaitu pekerja yang harus ditambah. Sebelumnya, sudah mempunyai 64 pekerja. Jadi, untuk mencapai 112, maka jumlah pekerja yang harus ditambah adalah 48 pekerja. 48 pekerja diperoleh dengan mengurangi 112 dikurangi 64.
Jumlah pekerja yang harus ditambah adalah 48 pekerja.